Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Vina Varianjani dengan NIM 2102426280031 dari Offering Pi B2 ingin memaparkan materi bab 13 terkait Islam, perempuan, dan feminisme. Ada beberapa materi yang akan saya bahas. Dan yang pertama adalah nasib perempuan pra-Islam. Dari masa ke masa, ada masa Yunani, Romawi, Cina, Hindu, Yahudi, dan Jahiliyah. Bisa saya simpulkan bahwa pada masa ini, para perempuan tidak diperlakukan dengan baik. Banyak dari mereka yang diperjualbelikan, dianiaya, serta hanya dijadikan benda bahan taruhan. Hal ini terjadi sebelum masa Islam ada. Ketika Islam ada, Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia yang terhormat dan datang untuk membebaskan perempuan dari hal-hal yang tidak baik sebelumnya. Lalu, apa konsep Islam tentang perempuan? Ada beberapa. Yang pertama adalah kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Di dalam Islam, kita memandang semua manusia itu sama. Semua manusia itu sama dan berhak menjadi khalifah Allah, baik dia laki-laki maupun perempuan. Dan kedudukannya sama di mata Allah ketika nanti di akhirat. Mereka berhak untuk masuk surga jika mereka menjalankan kewajiban mereka dengan baik, dan mereka berhak masuk neraka ketika mereka melanggar perintah Allah. Lalu, apa perbedaan perempuan dengan laki-laki? Mereka dibedakan karena fungsi biologis dan fungsionalnya. Ketika laki-laki dijadikan sebagai pemimpin keluarga karena mereka memiliki pemikiran yang rasional, dan pragmatis. Jadi itu akan membantu mereka untuk menafkahkan istri dan keluarga mereka dan membimbing keluarga. Serta untuk perempuan dengan keistimewaan perasaan yang halus, bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan mendidik anak. Serta dalam Islam memandang istri bukan hanya mitra suami, melainkan juga sahabat. Jadi suami bisa membantu sang istri dalam mengerjakan urusan rumah tangga, begitupun sebaliknya. Lalu ada pula hak perempuan. Hak perempuan juga dalam Islam ada hak perempuan untuk melakukan hak politik, hak bekerja, dan hak belajar selama mereka melakukannya dengan senang hati dan suasana terhormat dan tidak melanggar ajaran Islam, serta mendapat izin suami jika mereka sudah melaksanakan urusan rumah tangga, jika mereka sudah berumah tangga. Lalu ada pula ayat dan hadis yang dianggap misoginis. Yang pertama ada di Quran surat Al-Nisa ayat 34, yang artinya laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan kebaikan mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu kawinkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau pula pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dari ayat tersebut, banyak orang yang berpikiran bahwa laki-laki benar-benar menghukum perempuan. Padahal arti yang sebenarnya bisa dimaknai sebagai kepemimpinan dalam urusan keluarga. Lalu ada Quran surat Al-Ahzab ayat 33, dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, walau ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Bisa ditafsirkan sebagai yang sudah berkeluarga agar menitik beratkan perhatian mereka pada pembinaan rumah tangganya.
Yang selanjutnya adalah hadis. Hadisnya, tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Hal ini ada ketika masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat Putri Khirsa sebagai penguasa mereka. Jadi beberapa ayat dan hadis ini harus dilihat dulu sisi psikologis atau konteks zamannya ketika ayat dan hadis ini dibuat, ya, yang pasti tidak sesuai dengan zaman sekarang, tetapi ada makna lain yang terkandung di dalamnya dan makna itu baik. Lalu selanjutnya adalah sejarah dan ragam feminisme. Ada beberapa 3 ciri feminisme, yaitu menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Yang kedua, memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi, secara singkat, feminisme ini muncul di Barat, ketika perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak dianggap lemah fisik maupun akalnya. Lalu perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, penyebab kejatuhan Adam dari surga. Lalu akibatnya peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Bahkan sampai tahun 1805, perundang-perundangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Lalu kata feminisme pertama kali ada karena aktivis sosial utopis Charles Fourier pada tahun 1837. Yaitu saat di Perancis, mereka ingin menaikkan derajat kaum perempuan yang saat itu tidak begitu baik. Lalu, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Lebih menyukai tenaga kerja perempuan daripada laki-laki sebab lebih murah dan tidak banyak protes. Lalu ada itu ragam feminis. Ada feminis liberal yang berarti memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Lalu ada pula feminis Marxis, yaitu adalah sistem produksi dalam keluarga di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedang perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Lalu ada feminis radikal. Penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Lalu dari semua itu, apakah pandangan Islam terhadap feminisme? Yang paling utama adalah dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat manusia. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objek berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan hak dan kewajiban mereka, dan mereka dibuat untuk saling melengkapi. Hak istri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Bentuk tubuh yang tidak sama, ilmu pengetahuan yang berbeda, semuanya menimbulkan watak yang berbeda pula. Ketika perempuan itu lebih cenderung perasa dan impulsif, begitu juga dengan laki-laki yang sensitif, rasional dan sistematis. Konsep gender yang dipandang oleh para feminis sebagai hasil sosialisasi masyarakat dan bukan faktor alami. Gitu. Jika dipandang dari sisi hikmat al-tashri, Allah yang Maha Tahu memberikan tugas yang berbeda pada suami dan istri karena adanya maksud-maksud tertentu. Lalu, apa inti dari semua materi ini? Adalah Islam banyak mencantumkan perempuan dalam Al-Quran dan mengistimewakan perempuan dalam beberapa hal. Dan perbedaan yang terjadi bukanlah untuk merendahkan, melainkan untuk menyetarakan manusia dan memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi biologis dan fungsionalnya agar tidak memberatkan salah satu dari pihak keduanya. Lalu, umat Islam tidak perlu melirik ideologi lain guna memecahkan masalah perempuan karena semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sekian dari materi saya, maaf jika masih banyak kesalahan. Kepada Allah dan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.